Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke. Kisah Nabi Ilyasa. Pada zaman dahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi untuk membawa petunjuk kepada umat manusia. Salah satu nabi yang diutus adalah Nabi Ilyasa. Beliau yang melanjutkan dakwah dari Nabi Ilyas setelah beliau diangkat ke tempat yang lebih mulia. Sebelum Nabi Ilyasa melanjutkan dakwah, Nabi Ilyasa dulunya merupakan murid dari Nabi Ilyas. Awal mula pertemuan mereka pun sangat menarik, di mana saat itu Nabi Ilyas yang dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel, yang kemudian Nabi Ilyas bersembunyi di dalam sebuah gua. Tak disangka di dalam gua terdapat Nabi Ilyasa yang ketika itu sedang sakit dan terbaring di atas batu. Kala itu usia dari Nabi Ilyasa masih sangat muda. Nabi Ilyas dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan membantu untuk merawat dan menyembuhkan penyakit Nabi Ilyasa. Sampai suatu ketika Nabi Ilyasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ilyasa pun diangkat anak oleh Nabi Ilyas. Dalam kesehariannya, Nabi Ilyasa selalu setia mendampingi Nabi Ilyas dalam menyampaikan dakwah kepada kaum Bani Israel. Sampai pada akhirnya ketika Nabi Ilyas diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat yang lebih mulia, Nabi Ilyasa kemudian melanjutkan dakwah Nabi Ilyas kepada kaum Bani Israel. Kala itu kaum Bani Israel hidup dalam kebohongan dan kekufuran. Mereka masih saja menyembah berhala. Meski kaum Nabi Ilyasa menyembah berhala, tetapi Nabi Ilyasa tetap gigih dan sabar untuk menyerukan kepada kaumnya agar suatu saat dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Hari demi hari dilalui Nabi Ilyasa dengan berdakwah dengan penuh kesabaran dan penuh ketulusan. Namun, sebagian besar kaumnya tidak peduli dengan ajaran Nabi Ilyasa dan tetap berpegang pada keyakinan mereka, yaitu menyembah berhala. Setelah berdakwah sekian lama, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat melalui Nabi Ilyasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada Nabi Ilyasa, di mana beliau dapat menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang yang telah meninggal.
Akan tetapi, kaum Nabi Ilyasa tidak mempedulikan dan menganggap bahwa Nabi Ilyasa menggunakan ilmu sihir. Mereka tetap memilih untuk menyembah berhala Baal dan beranggapan bahwa yang mereka sembah dapat memberikan pertolongan serta dapat memberikan segala manfaat duniawi kepada mereka. Dalam kondisi ini, Nabi Ilyasa kemudian memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa sampai pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana kekeringan yang berkepanjangan hingga membuat mereka merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Kaum Bani Israel menderita kelaparan dan kehausan. Bahkan beberapa di antaranya mengalami busung lapar, dan ada pula yang meninggal dunia. Azab ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan keras bagi mereka yang tidak mau mendengarkan nasihat dan terus menyimpang dari ajaran yang benar. Namun meskipun mereka menghadapi kekeringan yang mengerikan, banyak dari kaum Bani Israel yang masih tetap enggan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus saja menyembah berhala dan berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa yang merasa sangat kasihan kepada umatnya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat. Dan Nabi Ilyasa memohon agar menghindari azab yang lebih berat lagi. Setelah berlarut-larut masa kekeringan dan penderitaan, sebagian kecil dari umat Nabi Ilyasa mulai menyadari bahwa azab tersebut dikarenakan kesalahan mereka yang membuat akhirnya mereka bertaubat kembali. Kaum Bani Israel yang bertaubat diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan mereka perlahan membaik. Hujan pun turun dengan derasnya, menghidupkan kembali tanah yang kering dan memberikan kesuburan kepada tanaman-tanaman mereka. Namun bagi mereka yang terus-menerus menentang dakwah Nabi Ilyasa, azab kekeringan tetap menjadi pelajaran besar bagi umatnya. Azab kekeringan ini menjadi salah satu pelajaran penting bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian untuk menyadarkan umatnya serta memperingatkan agar mereka tidak terus-menerus berada dalam kesesatan. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Ilyasa untuk menghadapnya kembali. Beliau berhasil menyampaikan wahyu dan peringatannya kepada umatnya. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa dikenal sebagai seorang nabi yang gigih dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwa Nabi Ilyasa mengajarkan kita untuk tetap tegas dan tidak mudah menyerah dalam berdakwah atau menyampaikan kebenaran. Nabi Ilyasa menunjukkan kesabarannya luar biasa pada saat menghadapi kaum yang ingkar dan keras kepala. Ini mengingatkan kita untuk tetap sabar dalam menghadapi cobaan hidup dan terus berusaha dengan cara yang baik. Nabi Ilyasa memimpin kaumnya dengan penuh kebijaksanaan. Kita dapat belajar bahwa seorang pemimpin harus adil, sabar, dan bertanggung jawab. Nabi Ilyasa dianugerahi beberapa mukjizat sebagai tanda kenabiannya. Bahwa ini mengajarkan kita pertolongan dan keberkahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.